Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana caranya membuat sertifikat otomatis di Google Form, teman-teman. Jadi langkah-langkahnya itu untuk membuat sertifikat otomatis di Google Formulir. Ini ada empat langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat Google Form. Yang kedua, menyiapkan data. Yang ketiga, membuat draft sertifikatnya. Yang keempat, menjalankan AutoCreate. Jadi di sini kita akan membuat sertifikat otomatis menggunakan Google Form dibantu dengan pihak ketiga, yaitu AutoCreate teman-teman. Untuk mempersingkat waktu karena waktu kita sebentar, di sini kita akan langsung mencoba membuat Google Form teman-teman. Nah, di sini saya asumsikan teman-teman sudah bisa masuk atau login di Google Drive. Kemudian teman-teman di sini masuk aja di folder yang sudah disediakan. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, di sini ada folder 40 membuat sertifikat otomatis. Nah, di sini karena di sini masih kosong, tadi langkah pertama kita harus lakukan adalah membuat Google Form-nya, teman-teman. Jadi di sini kita copy aja nah, di sini sudah ada nih formnya. Saya kasih contoh menggunakan master evaluasi pelatihan. Di sini caranya teman-teman tinggal duplikat aja formnya. Di sini ada buat salinan, ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti di sini akan terbentuk form salinannya. Nah, ini di bawah sini, teman-teman. Nah, ini ada salinan master evaluasi pelatihan. Nah, ini kita copy aja, kita pindahkan ke folder yang tadi sudah kita buat, teman-teman. Di sini di pelaksanaan. Nah, ini folder tadi itu nomor 40 membuat sertifikat otomatis. Nah, kita pindahkan di sini. Pindahkan. Nah, maka secara otomatis form yang tadi sudah kita copy akan ada di folder ini, teman-teman. Nah, ini di sini kita rename aja namanya, ganti nama. Evaluasi pelatihan membuat sertifikat otomatis. Nah, ini kita rename, terus kita oke. Nah, kalau kita lihat formnya, nah ini udah ada, teman-teman, formnya. Di sini tinggal disesuaikan. Di sini ada alamat email, ini nama lengkap sebagai, terus evaluasinya narasumber. Nah, ini formnya sudah jadi sebenarnya, teman-teman. Nah, seperti ini langkah pertama sudah jadi membuat form. Ini sudah tinggal copy paste, teman-teman, sudah disediakan di drive-nya UPP. Ini tinggal teman-teman ganti aja, disesuaikan dengan pelatihan yang sedang berlangsung gitu, teman-teman. Nah, ini langkah pertama sudah jadi membuat Google Form. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan data. Nah, untuk menyiapkan data ini, jadi dari form yang sudah kita buat tadi, di sini kita harus export. Nah, di sini ada icon Excel nih, teman-teman. Ini punyanya Google, yaitu namanya spreadsheet. Sini yang warna hijau nih yang kayak Excel. Ini di sini diklik aja untuk melihat responden yang keisi. Nah, ini tinggal buat, di sini ada dua pilihan, buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada. Di sini kita pilih yang buat spreadsheet baru. Tinggal klik buat. Nah, maka otomatis dia akan membuat spreadsheet baru. Nah, di sini sudah tersedia spreadsheetnya, teman-teman. Nah, untuk mengolah data di sini yang dimaksud menyiapkan data itu adalah kita menyiapkan data pesertanya, teman-teman. Di sini kan kalau udah terbentuk seperti ini, kita tinggal tambahkan sheet. Di sini ada tanda plus di bawah, teman-teman, tambahkan sheet. Nah, kemudian di sini ganti nama sheetnya dengan peserta. Nah, ini harus sama persis ya, teman-teman. Jadi P-nya besar, terus peserta. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mempaste
atau memasukkan pesertanya teman-teman. Sebelum memasukkan peserta, di sini harus kita masukkan rumusnya dulu. Rumusnya itu sudah saya sediakan ada di sini teman-teman. Di pelatihan 2022. Nah, ini ada rumus sertifikat otomatis. Teman-teman klik aja di sini. Teman-teman buka. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini struktur dari data ini tuh sama seperti yang ada di evaluasi sini teman-teman. Ada form responden. Nah, ini kalau kita lihat sini, nah ini sama persis, ada form responden dan peserta di sini. Nah, untuk di sheet peserta ini kita tinggal copy paste apa yang ada di rumus ini teman-teman. Nah, ini di baris ke-1 ini kan udah ada isinya. Ini semuanya copy aja teman-teman. Dari kolom A sampai kolom O ini kita copy, Ctrl C, kemudian pindahkan ke peserta yang sudah kita buat tadi. Langsung copy paste, kemudian teman-teman harus menyediakan pesertanya teman-teman di sini. Jadi jika teman-teman sudah memiliki daftar peserta, tinggal dimasukkan aja. Ini emailnya di sini saya beri contoh. Ini saya tulis email saya sendiri aja. Ini email saya. Sedikit menjelaskan isi dari tabel-tabel ini atau isi dari kolom ini. Nah, kolom yang berwarna kuning ini artinya kita input secara manual teman-teman. Ini ada alamat email, kita masukkan manual, nama manual, sebagainya juga manual. Di sini misalkan peserta, kita tulis peserta. Nah, untuk yang kolom E sampai kolom O ini semuanya udah otomatis. Nah, di sini juga udah ada penjelasannya. Sini namanya juga udah otomatis, nomornya juga udah otomatis dari sini. Dan ini nih yang kolom yang warna biru, ini yang harus kita ganti nih teman-teman. Ini disesuaikan dengan tahun dan kode pelatihan kita. Untuk contoh ini kan kita tadi udah bikin folder pelatihannya itu nomor. Nah, ini harus disesuaikan dengan server kita nih teman-teman. Ini angka nomor-nomor yang ada di sini tuh harus sudah sesuai dengan server. Di sini kan saya beri contoh, ini nomor 40 ya teman-teman. Nah, ini nomor 40 ini berarti di sini harus saya ganti. Teman-teman tinggal klik aja ini di atas ini, terus ini ada angkanya ini 2022 15, berarti ini teman-teman ganti dengan angka 40. Jadi 2022 ini adalah tahun, 40 ini ada kode pelatihannya. Nah, maka di sini akan terisi otomatis 2022 40. Nah, ini nomor sertifikatnya. Ini perlu diketahui teman-teman, nomor sertifikat di sini terdiri dari beberapa unsur ya teman-teman. Di sini bisa dilihat, di sini ada keterangannya. 4 digit pertama itu adalah tahun, kemudian 2 digit selanjutnya itu adalah kode pelatihan yang tadi nomor urut pelatihan kita. Kemudian 1 digit berikutnya adalah kode peserta. Nah, ini kode peserta ini teman-teman. Untuk kode peserta ini saya juga nggak tahu apa dasarnya, tapi ini mengikuti dari yang terdahulu. Saya hanya menyesuaikan aja. Nah, di sini ada beberapa keterangan teman-teman. Jadi kode untuk nomor 1 itu adalah PNS dosen, dan untuk nomor 2 itu adalah PNS tendik, untuk nomor 3 adalah TKT pusat, untuk nomor 4 itu adalah TKT UPBJJ, untuk nomor 5 adalah BLU pusat, nomor 6 BLU UPBJJ, dan nomor 7 adalah peserta luar teman-teman. Di sini udah secara otomatis akan terisi sesuai dengan apa yang kita masukkan di email ini teman-teman. Nah, jika emailnya benar maka di sini otomatis akan keisi 3 karena Hendrik ini adalah TKT pusat. Jadi di sini otomatis 3. Kemudian ID ini
ini adalah ID diambil dari database-nya UPP, teman-teman. Jadi ID ini adalah ID untuk setiap pegawai yang ada di UT. Nah, seperti itu. Jadi setiap pegawai mempunyai ID-nya masing-masing. Kemudian ID 2 ini adalah untuk peserta luar. Jadi kalau peserta luar itu dia akan berurutan nomornya, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman, penjelasannya. Nah, ini nomor ini. Nah, ini nama evaluasi itu adalah nama yang diambil dari evaluasi dari form ini. Form sini nanti ini terisi otomatis, nih kosong. Kenapa? Karena di sininya kosong, belum ada. Ini NIP-nya udah ada, ini kehadirannya. Nanti di sini akan terisi otomatis. Nah, ini setelah teman-teman mempastekan rumus yang tadi itu yang sudah disediakan, kemudian jangan lupa teman-teman di sini harus dipaste juga nih. Karena di sini kan kalau kita lihat itu, nah ini dari rumus itu kan di sheet form responsesnya ini ada tambahan nih, teman-teman, yang kuning ini. Nah, kolom kuning ini harus kita insert di form responden yang telah kita buat ini. Nah, jadi tinggal di insert aja di sini di kolom E ya, teman-teman. Ini kalau diperhatikan kan di sini adanya di kolom E nih, teman-teman nih. Kolom E tinggal ini ada berapa kolom? Ada 3 kolom, email, nama, dan nomor. Berarti di sini tinggal kita insert sebanyak 3 kolom. Nah, setelah di insert sebanyak 3 kolom seperti ini, teman-teman tinggal pastekan lagi aja nih email sampai nomor, copy paste. Nah, ini udah muncul. Nah, untuk tahap selanjutnya ini udah selesai nih, teman-teman, menyiapkan data. Jadi tahap penyiapan data itu hanya sampai sini. Setelah kita udah input pesertanya siapa aja di sini, kemudian ini udah kita insert nih di form respondennya, ini udah kita insert sebanyak 3 kolom ini, yang kuning-kuning ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah membuat draft sertifikat. Nah, ini teman-teman juga tinggal copy paste yang udah disediakan di sini, teman-teman. Jadi untuk pembuatan draft sertifikat, teman-teman tinggal ke pelatihan 2022. Nah, ini ada master sertifikat, tinggal teman-teman seperti tadi di copy atau buat salinan, klik kanan buat salinan. Di sini diklik kanan dibuat salinan, kemudian ini akan terbentuk salinannya dan teman-teman tinggal pindahkan ke folder yang tadi, teman-teman, folder nomor 40. Nah, ini tinggal dicari nomor 40. Nah, ini membuat sertifikat otomatis, tinggal double klik, kemudian klik pindah ke sini, pindahkan. Nah, maka akan secara otomatis draft sertifikat tadi ada di folder ini, teman-teman. Nah, ini kita rename aja, ganti nama, kita buat sertifikat. Nah, kita namakan sertifikat otomatis. Nah, ini kita tinggal oke. Nah, di sini untuk membuat draft sertifikat, teman-teman harus edit beberapa bagian nih, teman-teman. Kita buka dulu ya. Kita buka. Nah, ini. Nah, ini adalah masternya, teman-teman. Jadi di sini yang teman-teman ubah itu adalah ini. Nama pelatihannya. Ini tinggal diklik aja sama teman-teman di sini. Kemudian di sini saya contohkan ubah ya, teman-teman. Pelatihan pembuatan sertifikat otomatis menggunakan AutoCAD. Nah, ini tinggal diubah aja. Ini bisa digedein. Ini tanggalnya juga dirubah, tanggal 15. Sekarang tanggal 15 April 2021. 2022, maaf. Nah, ini berarti tanggal 15. Ini juga dirubah tahun 2022. Nah, ini untuk
halaman depan sertifikatnya teman-teman. Ini. Nah, kemudian halaman keduanya yaitu kurikulum ya teman-teman. Nah, ini nanti disesuaikan saja. Di sini saya contohkan kurikulumnya. Ini hapus saja nih. Kalau mau ngapus tinggal klik kanan terus hapus baris. Nah, di sini misalkan kurikulumnya itu pembuatan sertifikat otomatis. Kemudian ini berapa jam? Misalkan di sini 2 jam. Nah, 2 jam durasinya. Ini bisa kita ubah, kita geser-geser ke bawah. Ini kita ganti, jangan lupa tanggalnya diganti. Jadi di sini kita hanya mengganti tanggal kurikulum. Ya, kita tinggal ngubah ininya aja teman-teman. Nah, tinggal diedit aja. Nah, ini jangan lupa nih, ininya diedit nih kurikulumnya. Tinggal di copy paste dari sini aja teman-teman. Tinggal copy, kemudian paste di sini. Ini jangan lupa. Nah, ini udah jadi nih teman-teman draftnya nih. Nah, jadi ini ada beberapa penjelasan. Di sini kan ada lebih kecil, nih ada tanda lebih kecil 2 kali, lebih besar 2 kali. Nah, ini menandakan bahwa ini tuh dinamis teman-teman. Jadi ini disesuaikan dengan data yang sudah kita olah tadi. Jadi disesuaikan sama responden yang telah mengisi form yang sudah kita berikan. Ini ada berapa nih, ada nama, ada sebagai, dan ada nomor di sini nih teman-teman. Nah, ini nanti dia menyesuaikan dengan ini teman-teman, dari data yang tadi kita olah. Sifatnya dinamis, dia menyesuaikan. Nah, ini draftnya sudah jadi. Nah, ini kalau udah jadi begini, tinggal tahap selanjutnya yaitu menjalankan AutoCAD. Nah, ini menjalankan AutoCAD. Setelah draft sertifikatnya sudah jadi, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu menjalankan AutoCAD. Nah, untuk menjalankan AutoCAD ini teman-teman bisa menggunakan, kita close dulu deh. Nah, jadi di data yang tadi sudah kita olah itu di data spreadsheet-nya. Nah, di sini. Nah, ini tinggal kita ke ekstensi sini teman-teman. Di menu bar ini ada ekstensi untuk menjalankan AutoCAD-nya. Kemudian di sini ada AutoCAD. Nah, di sini kita launch aja nih teman-teman. Kita klik sini. Nah, di sini kita akan menyeting AutoCAD-nya nih teman-teman. Loading. Nah, di sini new job aja. Nah, di sini nama jobnya apa? Di sini saya contohkan sertifikat otomatis. Nah, ini nama jobnya, kemudian di next, ini ada next. Nah, ini adalah draft yang tadi sudah kita buat, draft sertifikat yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita pilih, di sini from draft, kemudian kita cari draft sertifikat yang tadi kita buat teman-teman. Yang mana tadi nih? Yang ini ya, kalau nggak salah yang ini ya, yang terbaru aja ya teman-teman ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini yang terbaru. Select ini, double klik boleh. Nah, ini udah ke upload nih teman-teman. Kemudian selanjutnya itu next. Nah, ini yang tadi saya katakan di draft sertifikat itu kan ada file-file yang dinamis itu teman-teman, seperti nama, nomor, sama sebagai. Nah, ini di sini muncul nih teman-teman nih. Ini kan ada nih nomor, nama, sama sebagai. Nah, ini kita sesuaikan nih dengan ini teman-teman. Nah, ini. Jadi nanti ini namanya itu ini dari data tadi, dari data spreadsheet-nya. Berarti kan ini yang kita mau taruh di sini kan berarti nama. Ini udah sama nih, sebagai, berarti ini sebagai disesuaikan.
Ini nomor berarti nomor sertifikat. Nah, ininya form respon. Nah, ininya form respon ya teman-teman, jangan peserta. Di sini form respon ini nanti karena kita mengambil data dari form respon, kemudian ininya row-nya 1, kita mulai dari row yang kedua. Berarti row 1 itu header, row kedua adalah datanya. Selanjutnya kita next. Nah, ini adalah penamaan filenya teman-teman. Jadi nanti file sertifikat itu namanya apa nih, kita tulis. Biasanya tuh depannya itu tahun, kemudian nomor urutnya tadi 40 ya teman-teman, 2 digit akhirnya tahun 2022, kemudian kode pelatihan yang 40, kemudian di sini misalkan sertifikat otomatis. Nah, di sini bisa kita sesuaikan dengan nama nih teman-teman. Nah, ini jadi kita bisa nanti nama sertifikatnya itu sesuai dengan nama si pesertanya teman-teman. Di sini kita nih, di sininya nih. Nah, ini teman-teman klik di sini, kemudian ini ada tanda panah ke kanan ini, klik. Nah, ini berarti nama kan teman-teman. Nah, kita klik nama, kemudian klik Ctrl V. Nah, ini. Jadi ini nanti dinamis teman-teman. Jadi disesuaikan dengan nama si pesertanya. Kemudian ini tipenya yaitu ganti sama PDF teman-teman. Nah, kemudian ini output S-nya kita pilih yang multiple output. Jadi ini per orang. Kalau ini semuanya. Jadi semua yang input, semua yang ngisi form itu sertifikatnya jadi satu. Kalau yang single output mode ini, jadi kita pilih yang ini teman-teman, multiple output mode. Kemudian di next. Nah, di sini kita disuruh memilih nanti sertifikatnya mau disimpan di mana nih gitu. Nah, di sini kita, oh iya ini belum bikin. Oh, di sini kita belum bikin ya teman-teman ya. Kita bikin dulu di sini. Nah, kita lupa, tadi saya lupa bilang kita harus bikin folder untuk rekapnya teman-teman. Rekap sertifikat. Nah, ini saya buat rekap sertifikat. Tinggal buat folder. Nah, di sini udah muncul. Seharusnya ini dibikin sejak awal, tapi tadi saya lupa. Nah, di sini ini hapus aja nih teman-teman. Hapus di yes, remove folder, hapus. Nah, ini kita pilih tadi rekap. Nah, ini kan folder yang tadi barusan kita buat. Nah, ini tinggal di select aja, klik sekali terus select. Nah, ini artinya sertifikat yang akan dibuat oleh Autocrat akan tersimpan di folder ini gitu penjelasannya. Ini tinggal kita next. Ini next aja, ini nggak usah diapa-apain. Nah, di sini ada option yang kedua, yaitu jadi jika yang mengisi form itu tidak terdaftar sebagai peserta, maka dia tidak akan dibuat sertifikatnya gitu teman-teman. Nah, di sini tinggal add condition. Nah, di sini kolomnya itu kan kolom nama nih teman-teman ya, kolom nama. Jadi jika namanya nggak muncul karena memang emailnya salah atau emailnya bukan peserta, nah dia nggak akan kebentuk. Nah, jadi nama itu jangan yang 0 gitu. Nama di sini 0, terus kita next aja. Nah, ini jangan lupa nih teman-teman nih. Ini untuk nge-share. Jadi nanti kita bisa langsung mengirim otomatis sertifikatnya ke email peserta gitu. Ini tinggal di yes. Tadi ini defaultnya 0, kita tinggal klik yes. Kemudian di sininya PDF. Di sini yang kita ganti tuh ini teman-teman. Ini tuh-nya itu berarti kan email ya teman-teman ya. Nah, di sini kita copy paste dari sini alamat email. Email ini teman-teman. Email. Kemudian paste. Kemudian subjeknya misalkan kita tulis sertifikat otomatis atas nama. Kemudian ini kita pilih lagi namanya. Atas nama siapa. Nah, ini
ini judul emailnya yang ini. Nah, ini adalah body emailnya teman-teman, isi emailnya. Misalkan YTH Bapak atau Ibu, namanya siapa, di sini bisa kita insert. Nah, ini yang dinamis, ini yang nama Bapak Ibu, nanti dia manggil namanya sendiri. Kemudian di sini terlampir, ini contoh aja ya teman-teman ya. Terlampir kami sampaikan sertifikat pelatihan otomatis, latihan membuat ya, buat sertifikat otomatis, salam ya. Nah, ini kalau udah seperti ini, nah, sertifikat otomatis, tinggal di next saja teman-teman. Jika sudah yakin, ini yang penting emailnya ini, tinggal kita next. Nah, di sini ini jangan lupa run on form triggernya ini harus di yesin teman-teman. Jadi dia otomatis ketika si peserta itu nginput di form, maka dia akan otomatis ke create sertifikatnya, kemudian langsung dikirim. Nah, ini harus di yesin, ini yes juga. Nah, maka dia akan proses otomatis. Nah, ini adalah tahap terakhir, kemudian kita save teman-teman. Jika udah seperti ini artinya formula sertifikat otomatis kita itu sudah terbentuk nih teman-teman. Nih, untuk mencobanya ya jangan lupa sebelum kita share formnya ke peserta, kita harus coba terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengisi nih teman-teman. Jadi formnya itu kan tadi ini kan teman-teman. Nah ini saya coba isi nih teman-teman nih. Misalkan nah ini saya coba isi pakai email saya teman-teman ya, hendrik@kampus.id misalkan. Sini nama lengkapnya misalkan Hendrik. So ini sebagai fasilitator ya teman-teman ya. Berikutnya, ini baik. Kemudian ini baik. Nah, kita kirim. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, di sini kita lihat di di spreadsheetnya ini maka akan muncul nih. Nah, ini. Maka otomatis akan ke-record nama saya yang tadi di input. Nah, ini akan terisi otomatis. Nanti sebelah kanan ini, nah ini artinya autocrate sudah berjalan nih teman-teman. Nih, sini bisa kita lihat nih ada statusnya, dokumen sukses di merge dan akan kekirim tuh teman-teman. Ini artinya udah ke create. Kalau kita lihat di sini, nah ini udah terbentuk nih dia nih. Nah ini udah otomatis kita, nah ini kan sudah jadi. Nah ini kalau kita lihat di email UPP, di emailnya ini udah, di emailnya tuh udah kekirim nih teman-teman. Saya buka email saya di sini sih. Saya buka email dulu sebentar teman-teman. Belum kirim sih. Biasanya kalau nggak ada di
Kenapa nih? Oh ini. Nah gitu teman-teman, kalau menggunakan autocrate itu biasanya dianggap spam teman-teman. Nah makanya ini adanya di junk email. Nah ini udah ada. Nah ini kan muncul ini sertifikatnya. Nah itu kelemahannya jika menggunakan autocrate, biasanya itu masuknya itu di spam atau di junk email ini teman-teman. Tapi ada juga sih email yang langsung masuk ke inbox. Saya juga pernah coba itu masuknya ke inbox. Ini nggak tahu kenapa masuknya ke junk file ini, ke junk email. Nah, ini kalau kita lihat udah terkirim, ini artinya udah berhasil. Nah ini kan, ini nomornya udah disesuaikan, ininya sudah sesuai, tanggal sudah sesuai. Nah ini udah berhasil nih namanya teman-teman. Nah bagaimana jika yang ngisi form ini adalah bukan peserta teman-teman? Coba saya contohin ya, misalkan saya mau ngisi emailnya itu Hendrik 1 lah teman-teman, Hendrik kampus.ac.id. Ini misalkan fasilitator berikutnya. Nah ini saya menggunakan email, tapi emailnya itu nggak terdaftar di daftar peserta nih teman-teman. Apa yang terjadi dia? Berhasil, kita lihat datanya. Ini udah masuk. Nah ini. Nah diperhatikan di kolom yang kuning-kuning ini teman-teman. Nah ini tuh nggak ke-create dia. Tuh. Nggak ke-create. Karena apa nggak ke-create? Karena dia tidak termasuk di peserta ini teman-teman. Di sininya nggak ada. Makanya di sininya kosong. Dan kalau kita lihat ke kanan, nah ini dia nggak dibuat nih sertifikatnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini tuh bertujuan untuk memfilter siapa aja sih yang dapat sertifikat gitu teman-teman. Kalau bukan peserta berarti nggak perlu dong dapat sertifikat, seperti itu. Nah itu tujuannya ke sana teman-teman, biar nggak sembarangan orang lain dapat sertifikat gitu teman-teman. Nah ini kalau misalkan saya copy ini email yang barusan masuk ini ke daftar peserta sini. Nah ini perhatikan teman-teman, saya paste di sini. Nah ini kan berarti dia email ini kan bukan orang UT nih teman-teman, makanya di sini dia 7, kemudian ininya 2. Ini aplikasi B. Nah ini teman-teman nih, kalau teman-teman perhatikan nih perbedaan antara Hendrik yang nomor 1 dan nomor 2 nih. Kalau Hendrik yang nomor 1 karena terdaftar, makanya di sini dia otomatis akan masuk semua. NIP-nya juga udah ada di sini. Ini nama dievaluasi. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini Hendrik 1, ini dia nggak terdaftar nih teman-teman, makanya di sini kosong. Jadi di sini jika memang pesertanya itu orang luar, maka nama manual ini harus diisi. Misalkan seperti Hendrik luar. Nah ini maka otomatis di sini akan terisi nih teman-teman namanya. Nah seperti itu, ininya 7, ini angkanya 7, ini 2, dan dia hadir kenapa? Karena dia ngisi evaluasi di sini teman-teman. Nah ini, nah seperti ini teman-teman. Ya mungkin seperti itu. Jadi teman-teman, cara membuat sertifikat otomatis sebenarnya gampang, tapi emang prosesnya itu banyak, jadi agak ribet ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa kalau membuat sertifikat otomatis dan kirim secara otomatis itu kita batas maksimalnya sehari adalah 100 teman-teman. Ya jadi memang agak sedikit 100, sedangkan kita kalau ngirim sertifikat itu di atas 100 bahkan ribuan. Jadi untuk pengiriman sertifikat sebanyak 100 lebih itu caranya sama seperti ini. Cuma nanti ada proses lanjutannya teman-teman. Proses sama seperti ini. Nah,
kalau teman-teman perhatikan di sheet peserta, ini kan ada yang merah ini teman-teman. Nah ini tuh fungsinya untuk jika kita memiliki peserta yang lebih dari 100, bahkan 1000, bahkan 10.000. Jadi mungkin untuk tahap selanjutnya kita akan buat di video yang berbeda ya teman-teman, karena ini waktunya sudah terlalu lama. Insya Allah nanti saya akan mencoba buat bagaimana untuk mengirim sertifikat yang lebih dari 1000, karena tahapannya nggak terlalu rumit sih, hanya mengambil data ini aja dari data studio. Kita menggunakan data studio. Jadi kalau teman-teman pernah lihat sertifikat kita tuh seperti ini. Ini saya coba buka data studio deh. Nah ini kan saya contohkan, ini sertifikat penyegaran tutor Tuton, ini lebih dari 5.000 teman-teman. Nah caranya itu nanti seperti ini. Jadi bukan kita mengirimkan email, melainkan kita mengirimkan link untuk si peserta mendownload sertifikatnya gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dari data spreadsheet ini kita akan visualisasikan menggunakan data studio seperti ini gitu teman-teman. Mungkin nanti video selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan cara menggunakan data studio ini. Untuk sekarang mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung saja. Ya, mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.